Hai Tribuners, senang sekali hari ini Rabu 22 Desember 2021, Ratu Sejati kembali menemani Anda di Live Travel Update. Sudah tinggal menghitung hari ya Tribuners untuk menuju Natal dan juga Tahun Baru. Nah, jadi hari ini Ratu akan memberikan sejumlah rekomendasi lokasi wisata di beberapa daerah di Indonesia untuk Anda. Bersama sejumlah reporter kami di berbagai daerah, inilah Live Travel Update selengkapnya. Baik, untuk informasi pertama, ini ada sebuah event bernama Female Fair yang digelar di Ciputra World Lantai 3. Acara ini bekerja sama dengan Uprintis Indonesia yang merupakan organisasi yang mewadahi para pelaku UMKM. Ada banyak sekali UMKM perempuan yang dihadirkan di acara ini, Tribuners. Kemudian menjelang acara puncaknya, turut hadir Menteri Koperasi dan juga UKM Republik Indonesia Teten Mas Duki. Kehadirannya untuk menjadi pembicara, sekaligus meluncurkan program 1000 Incubate Womanpreneur. Selain itu juga ada live music, workshop, serta beragam talk show. Untuk mengetahui kemeriahan Female Fair ini sudah ada Sulfi di sana. Selamat sore, Sulfi. Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Sulfi, boleh dijelaskan sebenarnya apa saja agenda Menteri selama menghadiri Female Fair ini? Iya, Menteri Teten Mas Duki dijadwalkan untuk hadir sore ini, tepatnya pukul 15, 5 menit lagi ya Ratu. Menteri akan dijadwalkan untuk mengelilingi pasar di sini. Di sini ada berbagai stand dari UMKM. Kemudian beliau akan mengisi untuk talk show sebagai bentuk bisnis coach pada para pelaku UMKM. Sekaligus nantinya menandai peluncuran program 1000 Incubate Womanpreneur. Demikian Ratu. Kemudian untuk program Incubate Womanpreneur itu ya, boleh dijelaskan dan yang rencananya akan diluncurkan hari ini ya? Iya, program ini menjadi program perdana Uprintis Indonesia sebagai organisasi yang mewadahi para pelaku UMKM, utamanya para pelaku UMKM perempuan dari seluruh Indonesia. Organisasi bentukan Novita Hardini Muhammad, istri Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin ini didirikan menjelang akhir 2021. Jadi setelah ini akan ada berbagai kegiatan dari Uprintis yang nantinya akan mewadahi seluruh UMKM khususnya perempuan. Demikian Ratu. Kemudian untuk Female Fair yang diselenggarakan ini ada berapa tenan total yang ikut, Sulfi? Oke. Female Fair ini diadakan sejak Jumat pekan lalu. Awalnya diikuti hanya sekitar 30 tenan, tapi kemudian berkembang dan di acara puncak ini sekitar 40-50 tenan hadir untuk meramaikannya. Khususnya ini berasal dari UMKM di Jawa Timur, mulai dari Trenggalek, Blitar, hingga Surabaya. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Sulfi atas informasinya hari ini. Hari ini menjadi hari terakhir ya, Sulfi ya, betul? Iya, jadi untuk pengunjung di Ciputra World Surabaya atau pengunjung di kota Surabaya bisa mampir ke sini untuk melihat berbagai talk show dan juga tenan khas perempuan dan untuk bisa dinikmati di Surabaya ini. Baik, terima kasih Sulfi. Tadi Tribuners, Sulfi juga sempat melakukan wawancara dengan Vice Chair of Business and Partnership Uprintis Indonesia, Rani Dwi Sartikasari. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih. Jadi untuk grand launching untuk di acara Female Fair itu adalah tentang program-program Uprintis, yaitu 1000 Incubate Womanpreneur, di mana kita mau menginkubasi UMKM perempuan. Itu khususnya di Jawa Timur dan untuk UMKM perempuan di Indonesia. Untuk acara ini akan menghadirkan talk show juga ya Bu ya? Iya betul. Nah untuk talk show hari ini itu akan disampaikan langsung oleh founder dan CEO kita, Ibu Novita Hardini Muhammad. Ada Bapak Gendro Salim selaku CEO dari YouCoach yang nanti akan berkolaborasi dengan kita untuk pelaksanaan 1000 inkubasi UMKM perempuan atau 1000 Incubate Womanpreneur, dan juga Budia Yusuf dari General Secretary ICSP. Kehadiran Menteri sendiri seperti apa Bu nantinya Bu? Iya baik, untuk acara hari ini juga akan dihadiri oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI, Bapak Teten Mas Duki, yang akan ikut membersamai kita untuk grand launching, untuk penanda ya, sebagai tanda dilaunchingkan untuk program Uprintis ini. Dan tentunya nanti juga akan di-blasting kepada seluruh perempuan di Jawa Timur sebanyak 2.212 untuk ucapan selamat hari ibu dan juga untuk program 1000 Incubate Womanpreneur ini. Ya, terima kasih Bu Rani. Selanjutnya Tribuners, tahu nggak sih kalau minat baca masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah
berada di urutan ke-60 di dunia. Nah, untuk itu ada sebuah lokasi yang bisa Anda kunjungi agar meningkatkan minat baca masyarakat. Kawasan Padang Teater Kota Padang merupakan satu di antara destinasi literasi yang masih eksis hingga saat ini. Tak hanya bisa membaca di lokasi ini Tribuners, Anda juga bisa menyewanya. Lantaran jasa sewa buku masih ada di kawasan Padang Teater Kota Padang. Selengkapnya sudah ada Rahmat Panji dari Tribun Padang. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore, Ratu. Baik, Rahmat, boleh dijelaskan lokasi dari Padang Teater ini, lokasi tepatnya ya? Silahkan, Rahmat. Lokasi Padang Teater itu berada di kawasan Pasaraya Kota Padang. Jadi kalau untuk mengaksesnya itu ada di sebelum Simpang 3 setelah kawasan Pasaraya itu ada tangga besar yang bisa dinaiki karena lokasi Padang Teater itu terletak agak di dalam. Jadi mungkin kalau masyarakat Kota Padang sudah tahu, tapi kalau yang dari luar Kota Padang itu setelah sampai di Pasaraya mungkin bisa langsung bertanya ke pedagang setempat atau pengunjung di kawasan Pasaraya untuk lebih jelasnya di mana kawasan Padang Teater. Seperti itu, Ratu. Kemudian saya ingin tahu seperti apa kondisi Padang Teater saat ini di tengah gempuran digital, Rahmat. Kalau saat ini lumayan sepi atau saya bisa bilang sangat sepi karena pengunjung tidak ada dan toko buku pun yang ada hanya tinggal 10 toko buku dan yang sering buka itu 5 sampai 7 setiap harinya karena itu mengingat pengunjung yang sangat sepi membuat pemilik toko buku lumayan malas-malasan untuk membukanya karena tidak ada pengunjung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian sebagai tempat wisata literasi, ini boleh dijelaskan bagaimana cara untuk bisa menikmati buku yang ada di sana, Rahmat? Oh ya, kalau untuk menikmati buku itu pengunjung bisa baca di tempat. Kalau baca di tempat itu dari pengunjung datang sampai selesai baca itu cukup bayar Rp3.000 saja. Tapi baca di tempat. Tapi kalau pengunjung ingin membawa pulang itu harus meninggalkan semacam jaminan seharga buku dan untuk perharinya cuma membayar sekitar 10 sampai 20.000 tergantung ragam bukunya. Dan untuk yang ingin membeli karena di sini juga bisa jual beli untuk buku yang sudah dibaca atau memang ingin memiliki buku tersebut itu harganya lebih murah dari buku yang ada di toko buku sebenarnya karena ini lebih banyak buku bekas atau buku-buku yang sudah tidak terpakai dijualkan kembali. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian untuk genre buku yang tersedia di Padang Teater ini ada apa saja, Rahmat? Wah, kalau ini menarik nih, Ratu, karena ada banyak genre di sini. Selain untuk pendidikan, jadi di sini nih kawasan banyak mahasiswa serta siswa yang memburu buku-buku dulunya, tapi sekarang udah mulai sedikit pengunjung. Jadi ada genre untuk pendidikan baik dari tingkat SD, SMP, SMA itu ada semua. Lalu untuk pecinta novel juga ada di sini. Lalu komik cukup lengkap di sini dari awal-awal itu ada semua di sini. Malah ada buku Wiro Sableng itu masih ada. Jadi dari buku tahun-tahun sebelumnya juga masih tersimpan di sini dan bisa dimiliki atau dipinjam atau dibaca di tempat. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Rahmat Panji atas informasinya dan Tribuners Padang Teater ini bisa jadi salah satu referensi begitu ya untuk Anda menghabiskan akhir pekan ataupun liburan karena membaca buku ini juga sangat seru, terutama buku-buku yang ada di Padang Teater. Terima kasih. Baik, kemudian selanjutnya Tribuners ada satu lokasi di Lampung yang namanya cukup unik Tribuners, yakni Taman Jomblo. Lokasinya berada di Kabupaten Pringsewu dan bisa menjadi pilihan liburan di Natal dan Tahun Baru. Taman Jomblo ini sangat luas, memanfaatkan lahan kebun sebesar 2 hektar. Di lahan seluas itu ada banyak sekali fasilitas dan juga wahana yang disediakan, mulai dari wahana bermain anak hingga wahana edukasi. Sepertinya menarik ya, Tribuners. Langsung saja sudah ada Didi yang terhubung saat ini. Selamat sore, Didi. Selamat sore, Didi. Selamat sore, Ratu. Baik, Didi bisa diceritakan seperti apa tempat wisata Taman Jomblo ini dan ada spot apa saja di sana? Oke, baik Ratu. Taman Jomblo ini ada di satu pedesaan di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung, di mana lokasi persisnya
di Pekon Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Taman Jomblo ini memanfaatkan kebun seluas sekitar 2 hektar, di mana di lokasi Taman Jomblo ini banyak sekali wahana yang disediakan seperti spot selfie untuk Instagramable, kemudian ada kolam renang, ada juga di situ saung, tempat edukasi anak, berupa memberi makan burung merpati, kemudian wahana bermain anak seperti sewa mobil-mobilan, ada becak-becakan, ada juga sepeda, dan masih banyak lagi. Ada taman bunga yang bisa dimanfaatkan untuk berselfie ria, Ratu. Dan di sini juga disediakan saung-saung yang bisa digunakan para pengunjung secara gratis. Begitu, Ratu. Baik, kemudian Didi, ini kan menjelang Natal dan juga Tahun Baru, biasanya tempat wisata akan dipenuhi oleh pengunjung begitu. Nah, kalau untuk di lokasi ini sendiri, bagaimana rencana penerapan protokol kesehatannya untuk nanti di layanan libur Natal dan juga Tahun Baru? Ya, Ratu, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu juga telah melakukan monitoring ke tempat wisata ini terkait penyediaan alat protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan di air mengalir, kemudian penyediaan hand sanitizer, penyediaan masker, dan pengukur suhu. Hasil dari monitoring dari tim dinas ini, di lokasi Taman Jomblo juga sudah disediakan, Ratu. Kemudian dinas juga telah mengimbau supaya tempat wisata ini membuka dengan kapasitas terbatas, membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari hari-hari biasanya sebelum COVID-19. Begitu, Ratu. Baik, kemudian Didi, terakhir jika Tribuners ingin berkunjung ke Taman Jomblo ini, bagaimana rute yang harus dilalui dan bagaimana dengan tarif serta dan jam operasionalnya, Didi? Iya, Ratu, Taman Jomblo ini tadi disampaikan berada di wilayah Kecamatan Banyumas, di mana kecamatan ini berada di wilayah utara Kabupaten Pringsewu, sehingga para pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Pringsewu dari ibu kota kabupaten, yakni Kecamatan Pringsewu, bisa mengarah ke utara melalui Kecamatan Sukoharjo, kurang lebih dengan jarak 14 km. Dan di sana Taman Jomblo ini bisa ditemukan melalui Google Map, sehingga mudah sekali untuk menemukannya. Sementara harga tiket masuk ke Taman Jomblo ini sangat murah dan terjangkau untuk ukuran wisata di desa, karena untuk biaya tiket masuk hanya sebesar Rp10.000. Kemudian untuk anak-anak 5.000. Tadi harga 10.000 itu dikhususkan untuk orang dewasa, sementara fasilitas di dalamnya bisa dinikmati secara gratis. Gitu, Ratu. Baik, terima kasih Didi atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya untuk nanti libur Natal dan juga Tahun Baru ya, Tribuners. Taman Jomblo bisa jadi pilihan. Terima kasih Didi. Pasca pra Nataru, kemudian pada saat hari H kita juga butuh tim monitoring di masing-masing tempat wisata. Persiapan jelang Nataru untuk wisata di sini, Pak? Untuk persiapan Nataru kami udah menyiapkan alat prokes ya, cuci tangan udah tersebar di seluruh kawasan wisata kami. Baik cuci tangan, sabun, sanitizer udah semua disiapkan, dan udah masang himbauan-himbauan untuk jaga jarak dan memakai masker. Terus untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung seperti apa nih Pak langkah-langkah dari pihak pengelola, Pak? Kami belajar dari tahun baru yang lalu, kami selalu kalau udah kapasitas sudah terpenuhi, kami menutup jalan akses masuk. Kami menolak pengunjung untuk dialihkan ke wisata lain. Untuk kapasitas pengunjung sendiri berapa? Kapasitas pengunjung kami sekitar 50% total dari luas kami kan 2 hektar, sekitar 4.000 pengunjung. Kalau 50% sekitar 2.000 pengunjung. Setelah ini kita ke Manado, Tribuners, untuk melihat aktivitas perjalanan di Terminal Melalayang.
Selengkapnya setelah jeda, tetap di Live Travel Update. Yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan ada. Terima kasih Tribuners, Anda masih di Live Travel Update bersama saya Ratu Sejai. Nah, jelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas perjalanan di beberapa ruas jalan dan di beberapa lokasi terlihat mulai meningkat. Termasuk salah satunya di Terminal Malalayang di Kota Manado. Kabarnya juga terjadi peningkatan aktivitas perjalanan jelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui kabar pastinya sudah ada Fistel di sana. Selamat sore, Fistel. Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Fistel, boleh dijelaskan bagaimana hasil pantauan di lokasi saat siang hari untuk peningkatan aktivitas perjalanan, Fistel? Ya, terima kasih. Memang saat kami pantau siang hari di Terminal Malalayang Kota Manado, lebih banyak didominasi angkutan umum atau angkutan kota. Karena ternyata untuk angkutan antar provinsi ini untuk ke Palu maupun Makassar itu hanya sampai jam 11 siang, sehingga setelah kami pantau siang hari sekitar jam 12 sudah tidak ada lagi bus menuju ke Palu hingga ke Makassar. Tinggal ada di situ yang keluar provinsi, tinggal ada ke Manado, Gorontalo. Tapi untuk ke Palu dan ke Makassar sudah tidak ada lagi, tinggal didominasi oleh angkutan umum antar kota. Demikian Ratu. Kemudian menjelang Natal dan Tahun Baru, seperti apa peningkatan penumpangnya, Fistel, dan paling banyak terlihat ini paling banyak begitu ya penumpang yang menuju ke daerah mana? Apakah
Apakah bisa diketahui, Fistel? Ya, dengan informasi yang kami dapatkan di lokasi, memang menjelang Natal dan Tahun Baru ini ada peningkatan karena biasanya kalau per hari hanya satu kendaraan setiap hari. Kalau ke Makassar hanya Senin hingga Kamis. Kalau ke Palu setiap hari, dan semuanya itu hanya setiap ada rutenya setiap Senin dan Kamis, dan setiap hari ini hanya satu bus yang keluar. Tapi karena ada peningkatan menjelang Natal dan Tahun Baru ini, pernah ada 2 bus yang keluar, baik ekonomi maupun yang ber-AC. Itu terjadi pada tanggal 20 Desember 2021 ini. Dan lebih banyak memang dari Manado masyarakat yang ke Palu, karena setiap hari ada penumpang yang ke Palu. Kalau ke Makassar itu hanya Senin dan Kamis. Demikian, Ratu. Lalu untuk syarat berangkat keluar daerah di Terminal Manado, boleh disebutkan, Fistel? Ya, untuk penumpang yang keluar Kota Manado atau Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan memiliki kartu vaksin. Selain kartu vaksin, penumpang diwajibkan melakukan tes swab antigen. Dengan hasil negatif baru bisa berangkat. Namun pemilik PT ini sangat bersyukur karena pemerintah menyediakan swab antigen gratis di lokasi terminal, sehingga penumpang atau masyarakat yang akan berangkat ini tidak repot-repot mencari tempat swab, karena di lokasi terminal sudah tersedia secara gratis untuk pemeriksaannya. Demikian. Terakhir, Fistel, berapa harga tiket ke Palu dan juga Makassar dari Manado? Boleh disebutkan? Ya, untuk ke Palu itu kalau yang ekonomi 300 per orang, sedangkan yang ber-AC itu 350. Nah, untuk ke Makassar yang ekonomi itu 550 dan untuk yang ber-AC 600. Ya, memang harganya perbedaan seperti itu karena kalau ke Palu itu berangkat hari ini, tibanya besok, tapi kalau ke Makassar itu 2-3 hari baru sampai, itu pun kalau perjalanan normal tidak ada hambatan. Demikian, rekan Ratu. Baik, Fistel, terima kasih atas informasinya hari ini, dan tadi Fistel juga sempat berbincang dengan kasir di PT Jawa Indah Maju, rute Manado Palu dan Manado Makassar, Sandra Towijoyo. Berikut liputannya untuk Anda. Di sini kalau rute ke Makassar setiap hari berapa? Kalau rute Makassar setiap Senin Kamis. Setiap Senin Kamis. Kalau Palu? Kalau Palu hari-hari. Nah, kalau setiap hari, kalau ke Makassar Senin Kamis ini berapa mobil kira-kira? Biasa satu. Satu mobil ya. Kalau di ke Palu juga? Sama. Satu mobil ya. Tergantung. Iya. Kalau banyak penumpang biasa 2 ya. Ya, sekarang kan menjelang Natal dan Tahun Baru pasti ada banyak yang balik ya, balik. Kira-kira sekarang gimana ini? Baik rute Palu maupun Makassar. Ini ada peningkatan kan, maksudnya enggak menentu juga. Tapi ada peningkatan. Ada hari-hari tertentu, dan biasa kalau orang kalau mungkin ada yang sudah cuti atau apa baru banyak penumpang, biasa 2 mobil yang berangkat. Tapi biasa juga cuma 1. Iya, tapi yang paling banyak 2 mobil yang berangkat itu di Palu ya? Atau dua-dua Superna Palu dan Makassar? Palu. Itu kapan itu yang pernah 2 mobil? Yang 2 mobil tanggal 20. Tanggal 20 juga. AC dengan ekonomi. 22 ya? Oke, mobil AC dan ekonomi. Iya. Oh, itu mobil AC sendiri, ekonomi sendiri ya? Oke, untuk harga tiket sekarang ke Palu berapa? Kalau ekonomi 350 untuk Palu, AC 3,5. Kalau untuk Makassar, ekonomi 550, AC 600. Iya. Untuk pemesanan tiket ini gimana? Biasa ada yang dari melalui HP, telepon. Sudah ada nomornya di sini ya. Kan biasa orang masuk lama berlangganan. Atau kalau yang baru gimana? Kalau yang baru biasa kan orang datang langsung di agen. Oh, boleh langsung berangkat
ini baru datang beli. Baru datang mendaftar. Tapi di sini jam berangkatnya jam berapa? Tergantung juga kalau mau penumpang ada semua, paling lambat itu selambat sekali itu jam 11. Selanjutnya, Tribuners, sebuah negara baru akan muncul di dekat Indonesia dan bernama Bougainville. Negara ini memiliki panorama keindahan alam yang luar biasa layaknya Pulau Bali. Meski begitu, masih harus berhati-hati bila berkunjung ke negara tersebut. Bougainville memilih merdeka dari Papua Nugini dalam referendum 2019. Pelepasannya akan dimulai pada 2023. Dan diperkirakan bisa merdeka sepenuhnya di tahun 2027. Hasil referendum membuat warga lokal dan pengamat internasional merasa optimis dengan masa depan cerah Bougainville. Hal ini karena pulau tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi wisata yang sangat tinggi. Negara ini memiliki banyak hutan yang belum tersentuh, sungai, gunung berapi, dan 685 km garis pantai yang masih alami. Bahkan, Bougainville disebut bisa menjadi alternatif wisata pemandangan selain Bali dan juga Fiji. Salah satu tempat wisata utama yang bisa dikunjungi adalah reruntuhan Perang Dunia II dan juga wisata sejarah. Meski begitu, para wisatawan diimbau untuk hati-hati bila berkunjung ke negara tersebut. Hal ini lantaran baru-baru ini negara itu dilanda COVID-19 varian Delta. Sebagai negara berkembang, Bougainville memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan layanan kesehatan dan infrastruktur pariwisata. Selain COVID-19, penyakit malaria dan endemik juga menjadi isu berkelanjutan. Pakar Papua Nugini di Australia National University mengatakan wisata di lokasi ini masih belum layak. Satu-satunya wisata yang bisa dilakukan adalah wisata petualangan skala kecil dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Hal itu karena untuk bisa sampai dan beraktivitas di sekitar Bougainville dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Selain itu juga karena hampir tidak ada akomodasi tingkat turis di negara tersebut. Nah, itu tadi Tribuners beberapa lokasi di sejumlah daerah di Indonesia yang bisa Anda kunjungi nanti di akhir pekan atau di libur Natal dan juga Tahun Baru. Tapi wajib diingat ya, Tribuners harus selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.